Silakan Mas. Oke. Terima kasih Mas Dani buat kesempatan saya mengisi channelnya Mas Dani pada malam hari ini. Ya ini pada malam hari ini saya akan membayar utang saya kepada Mas Dani di bulan kemarin yang ingin membahas tentang Triteos, mengupas tentang Triteos. Jadi segala pertanyaan akan saya jawab semampu saya. Kalau saya tidak mampu ya saya akan jawab tidak mampu, dan kalau puji Tuhan kalau mampu ya semoga bisa memberikan pencerahan kepada Mas Dani. Silakan langsung saja Mas Dani tanpa basa-basi. Silakan. Baik Mas Jody. Mungkin Mas Jody jangan sampai bosan ya, karena memang pemahaman Triteos kalau menurut saya memang tidak mudah memang untuk dipahami ya. Tapi kalau begitu kita memahami, mungkin kita akan lebih istilahnya lebih ajak ya dalam pemahaman kita. Mungkin perlu juga saya Mas Jody sedikit-sedikit aja mengulang gitu loh. Secara garis besarnya aja itu paham Triteos itu tentang ketuhanan seperti apa Mas Jody? Coba dikasih sedikit prolog lah. Silakan Mas Jody. Baik Mas Dani, sebetulnya Triteos itu persis seperti apa yang dikonsepkan oleh Tertullianus. Tertullianus itu mengkonsepkan Trinitas, ya Trinitas itu ya Triteos itu. Nah, lalu kenapa saya kok membuat propaganda lain ya, bukan Trinitas Tertullianus atau Trinitas Origin? Karena sudah dipakai. Karena sudah dipakai orang homoousios. Karena sudah dipakai orang-orang Athanasius. Ya, kalau saya memakai Trinitas itu nanti terdapat pengertian-pengertian yang simpang siur begitu. Yang benar yang mana? Terus akhirnya ya saya memilih jalur mempropagandakan dengan nama Triteos. Tapi kalau mereka tuh ingin bertanya lebih lanjut lagi, ya saya balikkan lagi. Kalau kamu pengen tahu Triteos itu doktrinnya itu seperti apa, ya kamu pelajari narasi-narasi Tertullianus, terutama di dalam konsep dia atau risalah dia yang berjudul Against Hermogenes. Against Hermogenes itu nampak sekali bahwa Tertullianus itu menganut paham subordinat ontologis. Begitu Mas Dani. Oke, baik. Okay. Jadi mungkin saya mulai dengan pertanyaan ya Mas Jody ya. Ya silahkan, wis pokoknya gempur saja Triteos. Jangan sebisa-bisanya ya. Nggak apa-apa kan begini. Saya kan berjanji sama Mas Dani ya. Konten ini membuat Mas Dani itu kehilangan capek setelah kerja seharian. Mudah-mudahan seperti itu ya. Ya, karena kan saya sudah berkali-kali loh membuktikan sama Mas Dani kalau setiap kali membuka konten itu pasti kita ketawa bareng. Iya kan? Saya nggak jadi ngomong kosong loh ya. Semoga konten ini juga akan tetap sama, bisa membuat Mas Dani juga bersukacita gitu. Ayo silakan. Baik, oke Mas Jody. Jadi begini Mas Jody, yang saya pahami kan konsep Triteos Mas Jody ini kan bahwa memang ada prima causa gitu loh. Dan kemudian Bapa, Yesus dan juga Roh Kudus adalah istilahnya Tuhan-Tuhan yang setara. Dikonfirmasi dulu Mas Jody, betul nggak pemahaman saya ini tentang Triteos? Kalau yang setara itu homoousios, bukan saya. Oh, kalau yang Triteos bagaimana Mas Jody? Triteos itu subordinat. Kan Tertullianus itu doktrinnya subordinat ontologis. Berarti gitu. Triteos Mas Jody ini memang betul Bapak, Yesus dan Roh Kudus adalah subordinat daripada prima causa, seperti itu? Iya, betul Mas Dani. Hanya Allah Bapa yang transenden, prima causa dan transenden. Kalau anak Allah itu kita sebut permulaan ciptaan Allah atau archetes ketiseos atau prototokos pases ketiseos atau ciptaan sulung atau homo iousios tonteon atau terselahlah namanya. Tapi intinya adalah dia ciptaan sulung begitu. Oke. Kalau begitu Mas Jody kalau menurut saya kalau seperti itu penjelasannya Mas ya, itu berarti Tuhan itu adalah Bapa, berarti bukan Triteos kalau menurut saya, tapi monoteos ya. Dan Yesus dan Roh Kudus adalah ciptaannya dia gitu. Nggak bisa dikatakan Tuhan gitu. Tetapi hanya Bapa yang dikatakan Tuhan karena subordinat Yesus dan Roh Kudus gitu. Kecuali kalau misalnya Yesus dan Roh Kudus itu tidak subordinat tapi setara,
bisa dikatakan triteos. Kalau menurut saya nih Mas, silakan tanggapi Mas. Baik Mas Dani, itu kan triteos itu kan bukan dari sudut pandang mereka, tapi sudut pandang kita. Kita ini kan makhluk manusia yang memiliki derajat dimensi sangat rendah. Nah itu dibuktikan Mas Dani itu kehujanan dikit aja masuk angin. Jadi kita tuh memang makhluk dimensi rendah yang rapuh. Sehingga walaupun anak Allah itu ciptaan sulung, ya tetap dianggap teos. Tetap dianggap teos. Nah itu saya tuh nggak ngawur. Di dalam Ibrani 1 ayat 8, anak Allah kan juga disebut teos. Di dalam Yohanes 1 ayat 1, Sang Firman juga disebut teos. Di dalam Kisah Rasul 5, Roh Kudus juga disebut teos. Nah, cuman yang apakah nggak salah istilah Mas Dodi, maksudnya di dalam kitab itu ya bahwa disebut teos ya, seharusnya kan kalau teos itu kan Tuhan Sang Pencipta ya. Kalau disebutnya dia kurios mungkin lebih tepat. Kalau menurut saya kesalahan pemilihan kata dalam kitab itu ya. Tidak. Kalau kurios itu di dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Saya nggak ngawur loh Mas Dani. Itu memang bukan Mas Jody yang ngawur. Betul apa premisnya Mas Jody betul disebutkan teos ya. Tapi kalau menurut saya kesalahan dari kitab gitu. Karena seharusnya kitab itu mengatakan bahwa itu adalah kurios bukannya teos gitu. Karena teos mempunyai arti yang berbeda dengan kurios ya. Karena yang di refer sama kitab itu sebenarnya kan Yesus itu adalah kurios sebenarnya. Jadi kesalahan dari kitab atau si penulis kitab kalau menurut saya Mas Jody. Bukan Mas Jody, Mas Jody udah benar, motifnya udah benar. Kurios teos, enggak, Pak. Problemnya bahasa Yunani itu loh Mas Dani. Ada teman kita nih Mas Daniel nih. Salam dulu. Mas Daniel, selamat malam Mas Daniel. Ya, monggo bikin rame nih. Iya, bikin rame. Silakan Mas Daniel. Nimbrung aja. Langsung nimbrung aja Mas Daniel. Ya silakan Mas Dani kalau pengen ngomong dulu enggak apa-apa. Saya mute dulu. Apa-apa, saya udah cukup dulu Mas Daniel mungkin udah mau ada diomongin, silakan langsung aja. Saya mute dulu enggak apa-apa ini saya. Silakan Mas Daniel. Jadi begini. Ketika Injil ditulis di dalam bahasa Yunani, itu sudut pandang yang dipakai tetap sudut pandang Ibrani. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Jadi kurios di situ itu untuk menerjemahkan nama. Di dalam Perjanjian Lama, YHWH itu ditulis Adonai. Nah, bagaimana Adonai ini ditulis dalam bahasa Yunani? Adonai ini ketika ditulis dalam bahasa Yunani menjadi kurios. Itulah YHWH. Jadi kurios di dalam bahasa Yunani ini adalah YHWH yang tadinya di dalam Perjanjian Lama orang Ibrani menyebutnya Adonai, tetapi ketika ditransliterasikan ke bahasa Yunani menjadi kurios. Jadi kurios ini maknanya sebenarnya adalah YHWH. God atau Theos itu merujuk kepada Elohim. Elohim itu adalah sesembahan atau yang biasa disebut sebagai Allah. Allah itu gelar dari YHWH itu. Jadi ketika ada kata Theos, itu bukan berbicara tentang nama atau diri Allah, tetapi Theos itu merujuk pada gelar sesembahan. Jadi kurios itu adalah Theos itu. Jadi kalau di dalam syahadatnya orang Ibrani ya dikatakan Sema Yisrael Adonai Elohenu. Jadi artinya gini, Adonai Allah kita atau Tuhan, atau Adonai adalah Allah kita, Adonai Ehad. Nah, Adonai ini yang diterjemahkan menjadi kurios. Ada Alkitabnya itu orang Messianic Judaism yang ortodoks itu menerjemahkannya begitu. Jadi kurios di situ merujuk kepada Adonai yang adalah YHWH itu. Karena YHWH tidak boleh. Boleh saya potong sebentar Mas Daniel? Jadi ada dua premis tadi kalau menurut saya Mas Daniel mempunyai dua premis yang istilahnya kurang tepat ya. Yang pertama Mas Daniel mengatakan bahwa Adonai kalau ditranslate kepada Yunani menjadi Theos ya.
Kemudian kedua kan yang kedua Mas Daniel Bukan, mengatakan Pak. bahwa Adonai itu nah, ditransliterasikan ke Yunani itu menjadi menjadi kurios. 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 Oke. Karena Adonai Oke. itu kan Tuhan. Ya kan? Ya. Nah, Ya. itu disebut Tuhan. Nah, Jadi sekarang di bahasa kalau Yunani-nya Theos menjadi dalam bahasa kurios. Yunani, berarti kalau Adonai kurios ya. Oke, kita Theos sepakat itu ya. adalah Adonai Theos, Elohim. Theos Theos adalah itu Elohim. Elohim. Elohim itu adalah sesembahan. Jadi Elohim itu sifatnya itu abstrak. Ya. Tetapi kalau Adonai itu lebih spesifik lagi. Itu merujuk pada Spesifik pribadi ya. Pada Tuhan. Yotevave. Iya. Jadi siapa Allah itu atau siapakah Elohim itu? Elohim itu adalah Adonai atau YHWH itu. Itulah diri Elohim itu atau nama diri biasa disebutkan. Ya. Jadi kalau di dalam bahasa transliterasi Yunani ketika orang tanya, siapakah Theos itu? Dia itu adalah kurios. Theos itu adalah kurios. Kurios itu merujuk pada diri Allah atau nama diri. Nah, baik. Udah bisa dipahami. Cuma begini Mas Daniel, yang jadi masalah begini Mas Daniel, yang diketahui umum, yang dipahami oleh umum ya, termasuk saya gitu ya, bahwa kurios ini adalah istilahnya sebutan buat Tuhan gitu loh. Istilahnya bisa dipakai untuk Tuhan, dipakai oleh manusia gitu. Sedangkan Theos nggak bisa, cuma bisa dipakai untuk Tuhan gitu loh. Nah itu pengetahuan umum ya, termasuk saya. Jadi yang penjelasan tadi Mas Daniel terus terang agak rancu buat saya ya, terus terang ya. Karena pengetahuan umumnya bukan seperti itu Mas gitu. Kira-kira coba penjelasan Mas Daniel. Jadi salah kalau teman-teman memahami Alkitab itu dalam sudut pandang bahasa sehari-hari. Karena Alkitab ketika menulis kurios itu merujuk kepada Sang Pencipta, bukan merujuk pada percakapan sehari-hari. Oh, itu tuan tanah, tuan takur, bukan begitu. Karena itu sudah dibatasi di dalam kitab Wahyu itu Tuhan segala Tuhan. Tuhan segala Tuhan itu cuma Allah Sang Pencipta, nggak ada Tuhan kurios itu sebagai sudut dilihat dari sudut pandang biasa. Mas Daniel, kalau buat saya ini hal yang baru ya Mas Daniel, karena memang secara umum bukan begitu pemahaman tentang kurios dan Theos yang saya ketahui ya. Tapi kalau boleh tahu Mas Daniel ini denomnya apa Mas Daniel ya? Kalau boleh saya tahu nih, biar saya juga bisa memahami pemikiran Mas Tauhid, Pak. Tauhid. Saya tauhid. Berarti apa? Unitarian berarti? Kristen Tauhid. Jadi gini. Oh, Anas. Iya. Silakan. Ya. Jadi contoh begini, tadi contoh Pak Jody kutip tentang Yesaya 43 ayat yang ke-10. Di situ dikatakan sebelum aku there's no God, ya kan, tidak ada Tuhan, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Di kata sebelum itu, di situ disebutkan begini. Coba baca ya. Teman-teman bisa buka nggak? Saya kalau keluar nanti jaringannya hilang. Kita coba dibacain aja kalau memang ada itunya. Ada kitabnya di samping. Ini penting untuk diketahui. Mas ini bisa share Alkitab. Aku belum bisa, belum tahu. Iya, saya juga nggak bisa. Nggak, dibaca kira-kira seperti apa bunyinya Mas Daniel. Kita kan juga sudah kitab ya. Saya lupa, kita pasti tahu lah maksudnya apa. Ayat utuhnya kira-kira perkataan nggak usah ayatnya, nggak usah Mas, perkataannya kira-kira seperti apa kira-kira dia. Saya bacain ini. Boleh. Oke, Yesaya 43 ayat 10 ya. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi Allah yang dibentuk. Nah, sekarang saya mau kita lihat kenapa di sini YHWH ini dia disebut sebelum aku tidak ada Allah dibentuk. Berarti apakah dia ini adalah Allah yang dibentuk? Nah, ini kan menjadi pertanyaan serius. Tetapi coba kita lihat kata sebelumnya. Supaya kamu tahu dan percaya, ini dia menuntut percaya, menuntut iman, bukan menuntut kita harus cari data. Supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa, ini penegasannya, aku tetap Dia. Dia di sini siapa?
dia di sini adalah sang pencipta itu. Jadi kalau seandainya dikatakan sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, lalu muncul konotasi bahwa dia ini adalah YHWH ini adalah Allah yang dibentuk, tetap dia bukan bagian dari tetap dia bukan sesuatu Tuhan yang berbeda. Karena apa? Di sini ditegaskan bahwa aku tetap dia. Jadi dia ini adalah Allah itu sendiri yang memperkenalkan dirinya dalam bahasa yang bisa dikenal oleh manusia. Karena nama Tuhan itu sebenarnya bukan kita bisa ucapkan. Makanya YHWH itu pun orang Israel nggak berani melafalkan nama itu. Karena itu bahasa yang disampaikan kepada manusia, tetapi bukan untuk diucapkan. Karena ada satu ayat yang mengatakan bahwa bahasa malaikat atau bahasa sorga ya, itu beda dengan bahasa orang di bumi. Dan dikatakan di kitab Wahyu juga bahwa akan ada nama baru. Nama baru ini apa? Sebenarnya nama baru ini bukan seperti yang kita lihat yang ditulis di dalam kitab-kitab ini, karena ini bahasa yang disampaikan kepada manusia itu terbatas. Tetapi bahasa yang ada di sorga atau nama diri Allah yang sesungguhnya yang kita tidak bisa jangkau, itulah yang akan diberitahukan ketika kita sampai di sorga kan. Makanya nama YHWH itu pun dikatakan jangan menyebut nama itu dengan sembarangan, karena nama itu tidak penyebutan, kalau kita menyebut nama itu, sebutan kita itu tidak akan mewakili nama yang di sorga itu, tidak sama tarafnya. Makanya jangan sebut tulisan YHWH itu dengan sembarangan. Sebenarnya ya Mas Daniel, kalau saya sih bisa memahami ya, maksudnya dalam konteks umum ya, bahwa memang kenapa nama Tuhan nggak boleh disebut sembarangan, ada larangan seperti itu ya. Karena gini Mas Daniel, karena misalnya saya punya ayah, seseorang yang saya hormati ya, tentunya saya juga nggak berani menyebut nama dia sembarangan. Misalnya bapak saya kan Hans ya, saya kan pasti jarang dianggap nggak sopan kalau saya menyebut si Hans begini orangnya gitu loh, nggak sopan. Itu bapak kita ya, orang tua kita, apalagi Tuhan yang sang pencipta gitu, sangat tidak sopan menyebut namanya dengan sembarangan, sehingga secara logika umum itu bisa dibenarkan gitu, ajaran seperti itu ya. Kenapa disamarkan dengan Adonai ya, itu saya aminkan Mas Daniel gitu. Jadi kalau masalah nama yang saya pahami ya, memang Tuhan itu sebenarnya kan nggak punya nama, sehingga timbul nama itu kan karena desakan dari Nabi Musa gitu, untuk untuk disampaikan ke umat Israel. Siapa pasti mereka nanya, siapa yang mengutus kamu, Tuhan yang mana, siapa namanya gitu. Jadi Tuhan itu akhirnya dia mengatakan, aku adalah salah, aku. Pak. Mereka bukan tanya nama. Enggak, jadi mereka bukan tanya, bukan Mas Daniel. Si Nabi Musa yang saya menginsis Tuhan untuk memberikan nama, memberikan nama bukan untuk dibawa kepada Nabi Israel, bangsa Israel. Nah, itu insis dari terjemahannya salah. Makanya saya juga kasihan teman-teman yang hanya baca. Mas Daniel, saya terusin sedikit ya. Jadi gini, maksud saya gini, dalam ini maknanya ya, bahwa memang Tuhan itu saya memaknai Tuhan itu tidak punya nama gitu loh. Sehingga akhirnya nama itu bisa timbul keluar karena si Musa membutuhkan nama itu. Jangan Tuhan nggak punya nama, akhirnya dikatakanlah aku adalah aku gitu. Berarti kalau misalnya saya katakan saya adalah saya, Mas Daniel, berarti saya sebenarnya nggak punya nama, saya adalah saya gitu loh. Seperti itu kira-kira maksudnya kitab itu kalau menurut saya, Mas Daniel. Lanjut, Mas. Iya, itu juga Musa bukan tanya nama Tuhan. Musa bertanya, jika aku datang kepada bangsa Israel, apa jawabku kalau seandainya orang Israel tanya bagaimana dengan dia, bagaimana dengan Tuhan, ya kan, karena Musa ini dikatakan dia diutus oleh Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub kan. Nah, sampai di sana orang Israel itu sudah terbiasa dengan bukti ya bahwa orang Israel itu nggak sembarangan percaya orang begitu aja, apalagi ini Musa seorang diri yang datang. Betul. Apalagi dia seorang percaya, istilahnya seorang Mesir ya, kalau bisa dianggap seperti itu ya. Dia kan istilahnya warga negara Mesir ya, bukan orang Yahudi ya. Jadi orang Yahudi ya, Musa takutnya
orang Yahudi itu akan menuntut bahwa Tuhan yang kamu ketemu itu atau Allah yang kamu ketemu itu seperti apa atau bagaimana. Nah, bukan tanya, oh kamu tahu nggak nama Tuhan? Bukan itu. Karena kepada mungkin nggak seperti nenek itu, Mas moyang Daniel. mereka Abraham, Jadi karena ya kepada maksudnya Tuhan yang mana kan bagi mereka kan ada banyak Tuhan, Tuhan yang sesembahan yang bagaimana, banyak ya. iya. Tuhan yang mana gitu yang ngirim kamu tuh Tuhan yang Tuhan mana yang gitu. bagaimana, iya. Jadi yang Musa tanya itu bagaimana dengan engkau? Jadi itu pertanyaan sebenarnya, bukan siapa nama Tuhan. Karena Tuhan memperkenalkan, Tuhan ketika bertemu dengan Abraham itu, Tuhan tidak memberitahu namanya kepada Abraham. Tuhan hanya bilang, aku adalah Allah yang maha kuasa. Hidup berkenanlah di hadapanku. Yang Tuhan perkenalkan kepada Abraham itu begitu. Tuhan tidak Cuma memperkenalkan begini aku Mas ini Daniel, Yahweh. sorry Mas Daniel. Yang saya tahu gini, kemudian Musa kan melanjutkan ya dengan Shema Israel, Mas Jody. Istilahnya syahadat yang diajarkan sama bahasa Israel bahwa Yahweh atau Yahweh Eloheinu, Yahweh Ehad. Berarti Yahweh itu adalah Tuhan kita gitu. Berarti Yahweh itu kemudian berupa nama kalau menurut saya. Yahweh itu Tuhan kita seperti itu. Dan salah, Yahweh Pak. itu Itu Esa penjelasannya gitu. gini. Salah, itu penjelasannya gini. Makanya ini nggak pernah dijelaskan oleh pendeta-pendeta dan orang-orang. Kebanyakan ini tidak dijelaskan. Ini yang dijelaskan oleh orang yang belajar itu aja, sastra Ibrani. Jadi akulah aku adalah aku, itu tulisannya Eye Aser Eye. Itu diambil, dikonstruk menjadi YHWH. Jadi definite artikelnya itu dihilangkan. Jadi yang diambil itu Yah harusnya kan hayah. Harusnya diterjemahkan menjadi, harusnya kata itu dia berakar dari kata haya. Nah, tetapi haya itu enggak diambil haya utuhnya, tetapi hanya diambil belakangnya ya. Jadi definite artikel ha itu tidak ditulis. Jadi itu ditulis ya. Nah, itu disingkat menjadi YH. Nah, kalau Hafa itu yang diambil cuma HV atau VH, ya, itu berujuk kepada hidup atau Hawa itu ya, Aser itu diambil dari akar katanya itu Hafa dari istilahnya dari konsonan kata konsonan huruf Hafa itu. Jadi dikonstruk nama Aser itu dikonstruk menjadi YHVH. Jadi itu bukan nama, tetapi itu konstruk dari jadi kalau yang saya tahu begini Mas Daniel, kenapa ya dari Aser yang adalah aku artinya menjadi YHVH? Karena kalau aku adalah aku, berarti kemudian kalau Musa menjelaskan kepada orang lain menjadi dia adalah dia gitu. Jadi YHWH. Itu penjelasan yang saya dapat ya Mas Daniel ya. Jadi aku adalah aku belum jadi dia adalah dia. Kalau Musa yang ngomong kepada orang Israel, dia adalah dia tidak mengutus aku gitu loh. Musa ngomongnya lurus-lurus Pak. Musa ngomongnya enggak kalau Musa mengatakan aku adalah aku telah mengutus aku gitu kan. Iya, Musa kurang gitu. Tepat ya, tapi dia adalah dia yang telah mengutus aku kepadamu atau kepada kalian seperti itu Mas Daniel. Oh enggak, kalau di Alkitab kan ditulis akulah aku yang mengutus aku kepadamu. Sehingga kalau YHWH itu berarti gitu. Dia adalah dia, artinya yang saya pahami ya, dia adalah dia, bukannya Aser aku adalah aku, tapi YHWH dia adalah dia seperti itu. Tapi ya itu masalah gramatikal ya, saya mungkin juga nggak terlalu paham. Ya, itu mungkin Mas Jody mau ikut nimbrung, Mas Jody silakan Mas. Iya, ini masalahnya tuh kita itu mencoba menafsir karena itu kita sudah punya presuposisi awal itu loh Mas Dani. Jadi Daniel itu sudah punya presuposisi oneness, saya sudah punya presuposisi Triteos. Nah ini justru menarik nih Mas Jody. Nah coba kita adu nih yang oneness sama Triteos nih. Coba kita kupas teman-teman. Coba teman-teman buka ayat ini. Ini di Hakim-Hakim loh.
Ini Keluaran itu kitab awal, lebih awal dari Hakim-Hakim. Coba teman-teman buka di Hakim-Hakim 13 ayat 18. Coba atau kalau bisa langsung dibacain aja Mas Daniel kalau pegang kitabnya. Ini saya baca ya. Kemudian berkatalah Manoah kepada Malah Adonai itu, ya, malaikat Tuhan itu, siapakah namamu? Sebab apabila terjadi yang kau katakan itu, maka kami hendak memuliakan engkau. Nah, ini dia tahu bahwa yang dihadapan ini Tuhan. Karena dia berkata, kami hendak memuliakan engkau. Ayat 18. Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepadanya, mengapa engkau juga menanyakan nama? Bukankah nama itu ajaib? Kalau YHWH itu adalah nama, pastilah malaikat Tuhan ini akan mengatakan bahwa Adonai atau YHWH itu adalah namanya. Tetapi kenapa di sini dia katakan, bukankah nama itu ajaib? Artinya apa? Ajaib ini berbicara tentang sesuatu yang tidak mungkin dapat dijangkau oleh manusia, nama Tuhan itu. Gitu. Jadi Ehye Aser Ehye itu dia bukan berkata nama aku adalah akulah aku. Tetapi Tuhan menegaskan bahwa akulah aku. Kamu nggak usah perlu tanya Tuhan itu yang bagaimana, tapi akulah aku. Iya betul. Sampai itu saya setuju Mas Daniel kalau sampai situ ya. Saya juga setuju bahwa memang Tuhan itu nggak punya nama, sehingga dia mengatakan pada Musa, lo aku adalah aku. Dengan katanya dia mengatakan ya aku nggak punya nama. Ya aku ini sang pencipta. Bukan nggak punya nama Pak, tetapi nama itu nggak bisa dijangkau oleh manusia. Makanya dikatakan dengan kata lain Mas Daniel. Jadi gini Mas Daniel, kenapa nama itu diberikan pada seseorang gitu ya? Kan itu kan untuk membedakan ya Mas Daniel ya. Misalnya Mas Daniel dikasih nama sama orang tua Daniel ya. Itu membedakan dengan Mas Jody atau dengan saya misalnya Wrangler ya. Itu untuk pembedaan. Tapi kenapa Tuhan nggak punya nama? Karena dia cuma satu, cuma tunggal ya. Cuma dia sang pencipta, sehingga dia nggak perlu nama untuk membedakan dengan pencipta yang lain seperti itu Mas Daniel. Itu secara umum seperti itu sih. Bisa juga seperti itu sih. Bisa ya. Nah ini begini Mas Daniel, menariknya begini Mas Daniel. Ini kebetulan kan Mas Daniel kan dari Wanes ya, dan kebetulan Mas Jody dari Triteos nih. Nah kalau menurut saya lebih menarik kalau kita coba kaji di doktrin nih. Jadi doktrinnya Mas Jody coba kita kupas, atau doktrinnya Mas Daniel kita kupas gitu loh. Biar lebih menarik nih. Setuju nggak Mas Daniel? Iya, enggak apa-apa. Ya, jadi gini Mas Daniel. Awalnya kan ya silakan Mas Jody, silakan dibuka dulu di prolog. Kalau Triteos kan simple Mas Dani ya. Saya sudah bilang tadi Yahweh itu adalah Allah yang dibentuk. Begitu. Tapi ya mau piye ya. Orang Kristen itu kan justru malah malu kalau memiliki Allah yang dibentuk. Padahal saya sudah berkali-kali bilang kalau di zaman dahulu Allah yang dibentuk itu kebanggaan. Karena kan pesaingnya di zaman dahulu itu ada yang disebut dengan Azura Mazda, itu Allah yang transenden, itu nggak laku dijual. Karena apa? Di zaman dahulu tuh orang primitif itu nggak mengenal istilahnya filsafat. Jadi pokoknya Purwodadi kotane sing dadi nyatane. Jadi Allah yang dibentuk atau Yahweh itu kedikdayaannya tuh bisa dirasakan. Jadi dia memiliki bentuk, memiliki kedikdayaan, makanya bangsa Israel tuh sangat bangga sekali dengan Allahnya. Begitu. Tapi di zaman modern ini mereka malah justru malu memiliki Allah yang dibentuk. Gitu. Lah mau gimana, memang zaman sudah berubah begitu. Nah, kalau kita baca di dalam kitab Yesaya 6 ayat 1 ya. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Jadi memang memiliki bentuk. Memiliki bentuk ya di bait Allah, di bait Tuhan. Makanya di dalam Yesaya 43 ayat 10 itu tertulis, kamu ini adalah saksi-saksiku. Saksi-saksi siapa? Saksi Tuhan Jehovah. Jadi sebetulnya komunitas saksi Jehovah itu sebetulnya bukan saksi Jehovah. Loh kok bisa begitu? Mereka tidak pernah menyaksikan Tuhan Jehovah, tidak pernah.
Di dalam Yesaya 43 ayat 10 itu Nabi Yesaya adalah saksi Yehova itu. Mengapa dia disebut saksi Yehova? Karena memang pernah menyaksikan Tuhan Yehova di dalam Yesaya 6 ayat 1. Makanya beliau berkata, ya, saksi-saksiku. Karena Nabi Yesaya itu adalah saksi Yehova. Musa itu juga saksi Yehova. Bangsa Israel waktu melihat kemuliaan Tuhan juga saksi Yehova. Para imam waktu menghadiri ruang Maha Kudus atau Shekinah Glory juga saksi Yehova. Itu semuanya tuh Allah yang memiliki bentuk. Begitu. Tapi doktrin Allah yang dibentuk itu di zaman modern itu disangkal oleh iman Kristen, oleh orang Yahudi. Ya saya nggak tahu. Mereka justru malu memiliki Allah yang dibentuk. Mereka ingin memiliki Allah yang transenden. Seperti agama Iya. Jadi begitu, kalau Mas. saya boleh gantikan istilahnya Mas Jody, bukan Allah yang dibentuk tapi Allah yang mengambil bentuk mungkin ya Mas Jody ya. Bisa kan Lah, Allah saya itu kan cuma ngikut apa yang tapi dia tertulis di mengambil Yesaya bentuk ya. 43 ayat 10. Itu kan masalah terjemahan Yesaya mungkin Mas. 43 ayat 10 kan memang begitu tulisannya. Jadi sebelum aku nggak ada Allah yang dibentuk. Sesudah aku ya nggak akan ada lagi. Ya akulah Yahweh ini Tuhan Yehova satu-satunya Allah yang dibentuk. Allah yang memiliki bentuk. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Artinya duduk itu gimana? Memiliki pantat, memiliki tahta. Nah, coba kamu tanya sama orang Kristen sekarang. Mereka pasti malu kok Tuhan punya pantat begitu. Loh kok bisa begitu? Karena memang zaman berubah. Jadi sudah dibolak-balik. Pikiran mereka tidak konsisten. Nah, muncullah yang namanya coward sistematika teologi atau cita rasa pengecut tatanan teologi. Kenapa kok bisa orang Kristen pengecut dalam tatanan teologinya? Karena terpengaruh pada doktrin yang modern ini. Allah yang transenden itu sudah udah mengkontaminasi cara berpikir orang Kristen. Begitu Mas Dani ya penjelasan saya. Clear banget loh ya doktrin Triteos. Clear. Gini Mas Jody, pada awalnya saya agak sedikit underestimate sama Mas Jody ya, pemahaman Mas Jody tentang Allah yang dibentuk ini gitu ya. Tapi sekarang ini jujur Mas Jody ya, saya udah mulai berpikir gitu loh. Mencoba menyelami pemikiran Mas Jody ya. Dan saya akuin memang ada benarnya, tapi saya akan coba lebih dalami lagi Mas Jody. Tapi saya udah mulai lihat titik terangnya. Oke, untuk Mas Daniel mungkin ada tanggapan Mas Daniel. Halo Mas Daniel, ada tanggapan buat pernyataan Mas Jody nggak ya? Iya, kalau saya melihat YHWH itulah Bapa itu. Jadi bukan ada Bapa yang lain lagi. Karena Bapa itu yang menyebutnya Bapa itu adalah orang Israel sendiri. Jadi orang Israel itu sidur Yahudi ya. Doa Bapa kami yang Yesus ajarkan itu pun itu sebelumnya memang di dalam tradisi Yahudi memang sudah ada doa-doa atau syair-syair yang menyebut Adonai itu sebagai Bapa, Sang Bapa, atau YHWH itu sebagai Sang Bapa. Jadi kalau Pak Wrangler tadi bilang dia mengambil bentuk, saya setuju dengan itu karena Allah itu roh. Dia mau mengambil bentuk seperti apapun bisa. Contoh, dia mengambil bentuk api yang terbakar di semak itu. Dia mengambil bentuk tiang awan dan tiang api. Dia mengambil bentuk rupa manusia ketika bertemu Abraham. Jadi Allah yang roh itu, yang maha kuasa ya kita katakan, namanya maha kuasa. Nah, ketika dikatakan dibentuk, ada sebelumnya dikatakan supaya kamu percaya bahwa aku tetap dia.
Nah, kalau dikatakan aku tetap dia, dia di sini siapa? Dia di sini adalah Allah yang roh itu, yang mengambil bentuk eh, rupa manusia atau rupa apapun yang kita kenal sebagai Adonai. Nah, jadi ini sangat mudah sekali kalau untuk dijelaskan, karena dia sendiri yang apa ya, memperkenalkan dirinya. Tidak ada Allah lain yang memperkenalkan dirinya adalah Allah selain Dia. Kalau ada Allah lain kita katakan, atau ada Allah yang lebih tinggi dari Dia, pastilah Allah itu memperkenalkan dirinya juga bahwa inilah aku Allah yang paling tinggi. Nah, YHWH ini adalah Allah yang dibentuk oleh aku. Tetapi di situ dia batasi, aku tetap dia. Jadi ya inilah penggambaran diri Allah yang bisa manusia apa ya, tangkap. Nah, contoh seperti nama tadi. Itulah nama atau sebutan yang manusia bisa kenal ya, sebatas dalam ruang dan waktu, karena dia katakan nama itu ajaib, artinya itu tidak bisa diselami di dalam hikmat manusia ya, tidak bisa dimengerti oleh hikmat manusia, itu jauh melebihi hikmat manusia, makanya dikatakan nama itu ajaib. Ya. Baik Mas Daniel, untuk mempertajam begini Mas Daniel, kalau tadi kan Mas Jody kan menerangkan pahamnya dia Triteos ya, bahwa memang Bapa itu istilahnya tidak apa, Yesus dan Roh Kudus itu subordinat atau di bawah, kedudukannya di bawah daripada Bapa, dan Bapa lebih tinggi gitu. Nah, kalau menurut Mas Daniel, doktrin seperti ini masuk nggak ke pemahaman Mas Daniel nih, bahwa Yesus tidak setara dengan Bapa seperti itu, atau Roh Kudus sudah setara dengan Bapa? Kalau kita lihat dari timing yang berbeda, kita lihat ketika Yesus waktu jadi manusia, waktu di bumi ya, mengambil rupa seorang manusia, itu kita bisa terima. Artinya begini, ketika Tuhan, ini Adonai sendiri, karena Tuhan itu berkuasa sekali, kita tahu kan dia ada di mana-mana. Sekalipun dia datang ke dunia mengambil rupa manusia, dia tetap ada di sorga gitu loh. Jadi siapakah anak manusia di dunia ini? Ya, kemuliaan Tuhan yang masuk ke dalamnya, di situ dikatakan jelas juga di Yohanes 1 ayat 14. Nah, jadi ketika dia mengambil rupa sebagai manusia, dia tidak menganggap dirinya sebagai Allah, itu dikatakan di Filipi 2. Makanya Markus ketika Tuhan menegaskan ulang Sema Israel kepada Nikodemus ya kalau nggak salah, bahwa hukum yang terutama itu adalah dengarlah hai Israel. Artinya apa? Tuhan tidak akan merubah firman yang sudah pernah dia sampaikan kepada bangsa Israel lewat Musa. Jadi ketika Yesus datang ke dunia, dia tidak akan bilang begini, dengarlah hai Israel, Adonai itu Esa, dan Yesus adalah utusannya. Dia nggak akan tambah-tambah itu. Jadi apa yang sudah menjadi ketetapan di awal, Sema Israel. Sorry Mas Daniel, ada loh Mas Daniel, di Yohanes 17 ayat 3 dikatakan oleh Yesus ya, bahwa agar engkau mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan itu kan doa, bukan utus. Ya, itu kan doa. Nah, itu bukan kalau menurut saya ini ajaran Yesus yang mengajarkan pada orang Israel bahwa seperti inilah konsepnya, Tuhan itu esa dan aku adalah utusan dia gitu. Kalau menurut saya sih pada Yesus nggak pernah ajarkan itu. Ketika Yesus bilang dia adalah utusan, dia nggak pernah bilang itu sebagai hukum yang pertama. Ketika Nikodemus tanya, hukum yang pertama itu apa? Lalu Yesus menjawab, Sema Israel, Adonai. Jadi itu yang menjadi hukum. Ketika Yesus katakan, ketika dia berdoa, engkau satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus yang kau utus, itu tidak dimasukkan menjadi suatu hukum yang baru. Jadi gini Mas Daniel, ini bukan hukum ya. Sorry Mas Daniel, kalau menurut saya ini bukan masalah hukum ya, tapi ini masalah statement ya. Statement daripada Yesus tentang siapa dia dan siapa Tuhan gitu loh. Siapa Tuhan adalah Tuhan itu esa berarti ya.
Dan siapa dia Iya, adalah utusan makanya kan. Tuhan. Statement yang sangat clear gitu, yang selalu coba dihindari oleh orang-orang Kristen gitu. Padahal statement ini sangat-sangat clear gitu kalau menurut saya ya. Betul, Pak. Betul. Dia sebagai utusan itu betul, karena dalam rupa dia sebagai manusia, dia tidak boleh melanggar hukum yang pertama itu. Hukum yang pertama itu Shema Israel kepada Adonai. Nah, kalau Yesus, dia dalam rupa sebagai manusia, dia tidak boleh menyamakan dirinya dengan Allah. Itu poinnya. Tapi dalam Dan kemudian gini Mas Daniel, di Yohanes 13 ayat 16 dikatakan oleh Yesus ya, dia menyambung yang tadi ya, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada dia yang mengutusnya gitu. Jadi sini Yesus menginsist lagi supaya kita tahu statusnya dia tuh dia di bawah Tuhan, di bawah Bapa gitu loh. Iya, sebagai manusia betul, Pak. Sebagai manusia betul. Sebagai manusia memang betul itu. Oke, baik Mas Daniel. Jadi saya paham. Tapi maksudnya Mas Daniel membedakan ya Yesus di bumi dan Yesus di sorga seperti itu ya. Sebagai manusia itu. Ya, saya mau bertanya begini Mas Daniel. Kalau di sorga, Yesus itu seperti apa statusnya atau stratanya seperti apa kalau menurut Mas Daniel? Coba dijelaskan. Saya kasih ayat ini dulu supaya nanti Bapak punya sudut pandang baru. Baik. Lanjut Mas Daniel. Tunggu ya. Mesias harus menderita. Nah, ini di Lukas 24 ini dikatakan, bukankah Mesias harus menderita itu untuk masuk ke dalam kemuliaan? Jadi sebelum dia dikatakan menderita, dia belum masuk kepada kemuliaan. Makanya di ayat lain ini dikatakan, apabila kamu meninggikan anak manusia atau disalib ya, dalam disalib, barulah kamu tahu akulah dia. Jadi selama dia masih menjalankan misi sebagai Mesias, anak manusia, dia belum masuk ke dalam kemuliaannya. Ketika dia menderita, orang melihat dia terpaku, tersalib, baru orang sadar bahwa oh ini adalah janji itu yang telah digenapi. Itu sama dengan Sakaria 12 ayat 10. Mereka memandang kepadaku yang mereka tikam. Itu di Sakaria 12 ayat 10 itu begitu. Tetapi LAI menerjemahkannya menjadi dia. Tetapi kalau di bahasa Inggris, on me, di bahasa Ibrani juga kepadaku. Jadi mereka memandang kepada Tuhan Adonai itu, Bapa itu yang telah mereka tikam gitu. Jadi sebelum dia orang nggak tahu. Ya, mungkin untuk memperjelas aja nih. Jadi maksud saya gini, pertanyaan saya tadi itu maksudnya di sorga sana ya, sebelum Yesus datang lah, anggaplah seperti itu ya. Dia itu seperti apa kalau menurut Mas Daniel itu strata dia itu, apakah dia setara dengan Bapa, apakah dia subordinat daripada Bapa, atau seperti apa Mas Daniel? Dia itu roh, Pak. Dia itu roh. Oke, roh tapi setara dengan Bapa atau bagaimana? Ya, Yesus. Tubuh. Kalau kita berbicara tubuh itu berbeda lagi. Tubuh. Jadi Yesus ya, kalau kita bilang Yesus di sorga Mas, maksudnya kan dia nggak punya tubuh manusia. Yesus di sorga seperti apa dia? Jadi Tuhan datang ke dunia kan dia memakai tubuh manusia. Dia terangkat juga dengan tubuh itu. Nah, tubuh itu adalah kemah dia, kemah Allah yang adalah roh itu berdiam di dalam anak manusia ini. Makanya ada satu ayat yang mengatakan tentang anak, ya, tentang anak dia berkata, tahtamu ya Allah. Jadi anak ini adalah tahta Allah itu sendiri. Allah yang adalah roh berdiam di dalam dia. Jadi makanya di Wahyu itu dikatakan bahwa Allah adalah Allah adalah cahaya dan anak domba itu adalah lampunya. Nah, berarti mereka ini satu, Pak. Jadi ini sama seperti anak domba itu adalah lampu yang casingnya, cahaya itu adalah dari roh yang ada di dalamnya, yang menerangi manusia. Jadi ini
tubuh yang datang ke dunia waktu 2000 tahun yang lalu, ya, itu adalah kemah di mana Tuhan berdiam di dalamnya, atau Tuhan YHWH itu berdiam di dalam diri anak manusia untuk menjalankan misi penyelamatan. Atau gini Mas Daniel, kita singkirkan dulu Yesus yang di bumi sebagai manusia, kita singkirkan dulu ya. Sekarang kita fokus pada Yesus di sorga ya. Jadi maksud saya begini, saya mau kerucutkan. Jadi Yesus di sorga sana, apakah dia adalah Tuhan juga, atau sekakak dengan Tuhan, atau dia individu yang berbeda lagi dengan Sang Bapa gitu loh? Atau kalau dia bagaimana Mas Daniel? Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, Adonai itu sendiri. Yesus itu kan sebenarnya. Berarti di surga cuma ada satu dong, cuma ada Adonai ya. Berarti Yesus nggak ada dong, berarti di sana cuma ada Adonai ya. Yesus itu merujuk pada nama, Pak. Tetapi, maksudnya sosok Yesus itu atau roh Yesus siapa? Ini? Nah, maksud gini, kan, kalau di sorga ini Mas Daniel mungkin gini, saya percaya di sorga itu tuh ada 3 sosok, atau memang cuma ada 1 sosok gitu loh. Tuhan itu di sorga itu ada berapa sosok sebenarnya dia nih? Iya. Kalau Mas Daniel ya. Iya, kalau saya, makanya saya bilang tubuh, Pak, tubuh. Coba bayangkan tubuh ini kalau tanpa roh mati enggak? Dia gitu enggak kan? Jadi ya, pasti enggak. Hanyalah kemah dia di mana Allah itu berdiam di dalam. Kalau soal itu Mas Daniel, ya, bukan cuma dia doang, tapi kita juga sebagai manusia kan Yesus katakan, tidak tahu kamu bahwa diri kamu adalah bait Allah gitu. Allah berdiam di dalam diri kita. Makanya itu. Jadi saya roh Tuhan makanya yang itu. Kita itu kalau ngomong soal begitu ya. Tapi maksud saya gini, saya ingin ini kan masalah doktrin ya Mas Daniel. Pak, satu aja. Yesus satu aja Allah. Itu jawaban yang saya kejar itu Mas. Apakah Tuhan tuh ada berapa di surga tuh? Cuma 1 pada 3? Satu gitu. dong. Yang saya kejar. 1 ya. Tuhan satu, Mas Jody, dia itu Allah yang roh Mas itu, Jody, yang berdiam di dalam diri anak manusia. Ya, ditangkap. Mas Jody coba ditanggapi nih. Tuhan cuma 1 di sorga kata Mas Daniel. Silakan Mas Jody. Oh iya, ya kita kalau baca di kitab Wahyu itu tergantung situasi dan kondisi, Mas Dani. Kalau di saat perjamuan kawin anak domba itu ada 3. Tapi di saat Ibrani 1 ayat 8 cuma ada 2. Ya, jadi kalau kita baca itu begini. Kita konteks 1 demi 1 dulu ya di dalam perjamuan kawin anak domba ya. Itu Wahyu 4 ayat 2 itu duduklah seorang di atas tahta. Lalu kemudian menyerahkan gulungan kitab kepada anak domba. Ya kan? Lalu kemudian Wahyu 4 ayat 5 kalau tidak salah ya, 7 roh Allah yang seperti obor di depan tahta. Lalu Wahyu 3 ayat 21, anak itu duduk di sebelah kanan Bapa, duduk bersama-sama di dalam satu tahta. Itu seperti seorang pengantin ya, tahtanya 1, yang duduk ada 2, begitu. Makanya disebut perjamuan kawin anak domba di dalam Wahyu 19 ya, kalau tidak salah itu. Nah artinya apa? Artinya di saat perjamuan kawin anak domba itu ada triteos. Ada Allah Bapa yang menyerahkan gulungan kitab kepada anak domba. Ada anak domba yang setelah diserahkan gulungan kitab itu duduk di sebelah kanan. Ya, itu tertulis di dalam Wahyu 3 ayat 21. Lalu setelah selesai perjamuan kawin anak domba itu muncul Ibrani 1 ayat 8, eksegesis Ibrani 1 ayat 8. Tahtamu ya Allah untuk sekarang dan selamanya. Artinya apa? Allah Bapa sudah menjadi transenden lagi. Tahta Allah itu diserahkan kepada anak. Jadi Allah cuma ada 2. Yang satu Yesus Kristus yang bertahta sebagai Raja di surga. Allah Bapa itu menjadi sosok transenden lagi, menjadi energi kosmos yang transenden. Lalu kemudian Roh Kudus masih tetap sebagai 7 obor roh Allah. Jadi triteos itu sebetulnya adalah 3 otoritas sistem platform atau sistem operasi platform atau SOP begitu. Itu seperti di dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1995 tentang para pihak
yang mengelola otoritas bursa saham. Begitu. Ada pemerintah dan DPR yang sebagai sosok transenden ya, menjadi sumber daripada otoritas bursa saham. Ada yang menjadi penguasa platform, yaitu adalah otoritas bursa. Lalu kemudian ada sistem operasi jual beli saham dengan perangkat lunak, itu adalah Roh Kudus yang menjadi sistem operasi jual beli saham itu. Kemudian investor kita-kita ini yang jual beli saham itu adalah manusia yang menjadi kehidupan di atas platform itu. Nah, Triteos itu seperti itu. Bukan Dono Kasino Indro ada 3 Allah seperti Dono Kasino Indro, enggak begitu. Jadi semua yang memiliki bentuk platform itu pasti Triteos. Jadi kalau Mas Dani ya diskusi sama orang-orang yang jago coding ya, pengkodingan, membuat aplikasi, membuat platform itu, langsung ngerti pasti Triteos. Pasti, enggak mungkin enggak. Gitu, karena dia pasti akan membuat Triteos supaya platform untuk akun-akun aplikasi itu jalan. Yang pertama dia akan membuat ciptaan sulung, itu AI-nya, kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Begitu. Nah, supaya apa? Untuk ngurusi platform itu. Ya Yesus Kristus itulah kurios atau penguasa platform itu. Kekuasaannya di surga dan bumi itu sudah diserahkan sama dia. Oh, banyak sekali ayat yang menjelaskan bahwa segala sesuatu sudah diserahkan Bapa kepada anak. Lalu kemudian anak memiliki kekuasaan, diberi kekuasaan surga dan bumi. Banyak banget begitu. Lalu kemudian seperti Mas Daniel itu orang Wanes itu bilang begini argumennya. Loh, Allah itu maha kuasa. Jadi dia nggak perlu membuat ciptaan sulung seperti pola manajemen seperti itu. Jadi tetap Allah juga yang menjadi penguasa platform begitu. Yesus tuh imanensinya dari Allah Bapa atau perwujudan atau evanarote atau hipostasisnya Allah Bapa yang tidak memiliki free will. Lah, kalau seperti itu ya sekalian saja begitu. Yang jadi tukang tambal ban juga Allah juga. Ya kan, yang jadi tukang cuci Allah juga. Ya kan, Allah Maha Kuasa. Dia bisa menjadi tukang tambal ban, menjadi tukang cuci, begitu kan? Jadi panteisme dong, Mas. Iya, panteisme, begitu. Jadi digas sekalian aja, ya kan, Mas Dani? Kan argumen saya begitu kan? Betul. Nah, kenapa kok tanggung begitu loh? Ya digas saja sekalian begitu. Tanggung gitu panteisme. Iya, panteisme saja sekalian. Kenapa kok argumen-argumen seperti itu tuh langsung patah ya? Karena sudah dijelaskan berkali-kali bahwa Yesus Kristus itu adalah monogenes theos atau begotten son, anak tunggal ya. Dia bukan imanensi Allah. Ya, kalau imanensi itu bisa banyak, bisa berkali-kali, bisa ribuan, bisa jutaan kali. Padahal sudah dijelaskan bahwa Yesus Kristus itu archetes ketesia itu permulaan ciptaan Allah yang memiliki free will, itu bukan imanensi. Itu benar-benar penguasa platform yang memiliki free will. Begitu. Jadi jelas Triteos itu benar-benar menolak sistem panteisme begitu ya. Jadi Allah itu berimanensi banyak sekali, lalu kemudian ada di mana-mana ya, dia sangat ingin untuk mencaplok free will kita ini, menguasai, merasuki free will kita. Nah, kita tolak. Kenapa kita tolak? Karena di dalam realitas itu yang namanya sistem platform pasti Triteos. Pasti, tidak mungkin enggak. Ya, Larry Page dengan Sergey Brin itu yang membuat sistem platform Google sebagai transenden itu juga membuat artificial intelligence sebagai penguasa platform Google. Lalu kemudian dia membuat sistem Android sebagai Roh Kudus yang mengoperasikan akun-akun itu. Nah, seperti itu Mas Dani. Iya, Mas Jody. Berarti kalau saya bisa artikan, berarti Yesusnya seperti satu sosok yang diberi mandat ketuhanan seperti itu, untuk menjadi Tuhan. Nah, betul. Mungkin bahasa sederhananya begitu ya. Nah, udah Mas Dani, salam Triteos. Salam Triteos. Ada Mas Daniel, terus diomelin Mas Daniel. Mas Daniel tanggapannya gimana Mas Daniel? Iya, jadi begini.
Jadi salam Triteos dulu ya. Ya, Mas Daniel, Kita salam salamin dulu, Triteos. salamin dulu. Silakan Mas Daniel. Jadi Bapa itu bukan, nggak ada Allah Bapa di di dalam pemahaman orang Yahudi, karena Rasul Paulus dan yang lainnya itu semua orang Yahudi. Mereka tentu mengenal Allah mereka itu seperti apa. Nah, Bapa itu sebutan kepada YHWH itu untuk menghindari yang namanya kilul hasyam ya, yang biasa Valen ngomong. Jadi Ha'af di situ itu sebutan lain kepada Adonai itu. Itu ada di mana? Ada di Yesaya 63. Bukankah engkau Bapa kami, ya kan? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami. Mereka membandingkan Adonai dengan Abraham. Karena Abraham itu bapa leluhur mereka. Tetapi mereka menganggap bahwa Adonai itulah bapa sesungguhnya. Nah, jadi YHWH itu bapa sesungguhnya. Bukan ada bapa lain lagi yang menjadikan YHWH. Jadi bapa itu fix adalah YHWH, itu merujuk pada YHWH. Nah, tetapi ketika sampai kepada Yesus, dikatakan dia adalah ciptaan sulung. Ya itu kalau kita mau Mas Dani, itu Mas Dani harus di mute suaranya atau eko gema. Iya. Jadi kalau sudah berbicara kepada Yesus Kristus waktu di Perjanjian Baru, jadi itu adalah Injil yang ketika diberitakan oleh para rasul, mereka memberitakan Injil. Injil itu adalah anak manusia itu yang telah datang. Jadi ini bukan berbicara tentang keilahian dia sebelum dia datang, bukan berbicara tentang keilahian atau bukan berbicara tentang keilahian dia sebelum dia datang, tetapi ini berbicara tentang kemesiasan. Jadi anak Allah atau anak manusia atau Yesus Kristus itu berbicara tentang ketika dia datang ke dunia. Nah, ketika para rasul menyampaikan berita Injil yang telah datang ke dunia ini, mereka tidak langsung menyatakan dia itu langsung adalah Allah, nggak begitu. Jadi Allah yang berjanji kepada Israel, ini janjinya telah datang dalam rupa anak manusia. Nah, sebatas itu ya, para rasul mengabarkan Injil itu. Nah, makanya di dalam kitab Wahyu kalau di akhir-akhir itu kalau kita lihat perjamuan kawin anak domba, itu nanti ada tuh, itu kaitannya ke Yesaya 54. Ini saya bukan mau cocokmologi, tetapi ini memang benar adanya. Nah, di sini dikatakan bahwa sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau. Tuhan ya, huruf besar semua, Adonai semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus. Bayangkan saja di sini dikatakan yang menjadi suamimu. Ini berkata kepada bangsa Israel. Jadi bangsa Israel itu sudah diikat perjanjian dengan Tuhan. Nah, perjanjian itu dihianati oleh orang Israel dan dibuat perjanjian baru, dan kita inilah yang menjadi mempelai Tuhan yang perjanjian baru ini ya. Nah, Yesus Kristus adalah mempelai lelaki itu. Nah, tetapi di perjanjian lama dikatakan yang menjadi suami itu Tuhan, Adonai itu, YHWH itu. Nah, kalau Yesus adalah mempelai lelaki, berarti Yesus itu adalah suami yang ada di Yesaya 54 ini, YHWH itu. Makanya ketika dikatakan anak domba duduk di samping kanan Allah Bapa, coba lihat Ibraninya itu, ya. Itu duduk dalam dekapan Bapa, duduk dalam dekapan. Jadi dalam dekapan itu seperti apa? Apakah kita bilang Yesus digendong gitu? Ya, jadi kalau dalam bahasa alegorinya ya penggambarannya seperti ini.
Tetapi kalau saya memahami ini, Allah itu roh yang berdiam di dalam tubuh anak manusia ini. Dialah sang mempelai, sang suami yang dikatakan di Yesaya 54 ini. Ini sudah dikatakan loh, bahwa yang menjadi suami itu Tuhan, Adonai itu. Yang menjadi istri atau pengantin wanita itu adalah umat Israel. Nah, ternyata digenapi kan, Yesus adalah mempelai dan umat percaya adalah pengantin wanita. Itu perjanjian baru. Baik, Mas Daniel. Jadi kalau saya boleh simpulkan, Mas Daniel, Mas Daniel mengatakan bahwa memang Yesus itu adalah Bapa sebenarnya gitu ya. Kalau saya simpulkan ya perkataan Mas Daniel tadi. Cuma masalahnya begini, Mas Daniel, bukan kan dikatakan di kitab Wahyu mungkin ya, bahwa Yesus itu dulu sebelah kanan Bapa gitu. Berarti dia adalah sosok yang berbeda dengan Bapa. Sedangkan tadi penjelasan Mas Daniel mengatakan Yesus adalah, kesimpulan saya adalah Bapa itu sendiri. Jadi bagaimana kalau misalnya ada kontradiksi di sini ya, pemahaman Mas Daniel dengan tulisan dalam kitab Wahyu gitu, kalau menurut saya, Mas Daniel ya. Ya, tunggu saya cari ya. Kanan. Oke, sambil Mas Daniel cari, mungkin Mas Jody mau kasih tanggapan, Mas, silakan. Biar Mas Daniel nggak buru-buru nyari. Oke, baik. Doktrin Trinitas itu tatanannya itu sederhana ya, Mas Dani ya, sama Bro Daniel ya. Jadi memang doktrin Trinitas itu adalah sistem platform. Sistem platform. Lalu kemudian kalau kita kembali lagi tentang Yahweh ya tetap sama. Doktrin Trinitas itu menegaskan Yahweh itu Allah yang dibentuk. Dan di surga itu sudah tidak ada Yahweh. Yang ada itu ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa itu di sebelah kiri, Anak itu di sebelah kanan, Roh Kudus itu 7 roh Allah. Lalu Yahweh ini siapa? Yahweh itu adalah akun atau wujud materi yang disetir oleh anak Allah untuk ngurusi bangsa Israel atau menyatakan dirinya sebagai Allah atau sebagai Elohim. Begitu. Jadi Yahweh itu apa? Yahweh itu Allah yang dibentuk, yang sifatnya temporer atau sementara. Tahun 2021 gimana? Tahun 2021 ya Yahweh nggak ada. Nggak ada. Doktrin Trinitas itu apa? Ya doktrin Trinitas itu kalau doksologinya ya nggak ada Yahweh. Hormat bagi Allah Bapa. Seperti itu. Ya kan? Mas Dani pernah dengar lagu itu, Pak? Sangat saya hafal itu, Mas. Karena saya kan nggak ada Yahweh di situ. Sorry Mas Dani, suaranya kok ada gangguan ya, noise ya. Jadi doktrin Trinitas itu sangat jelas. Yahweh itu hanya temporer. Waktu mengurusi bangsa Israel, ya. Jadi menyatakan kedikdayaan Allah itu ya Yahweh itu. Yahweh itu. Tetapi di dalam perjanjian baru atau Evangelion gitu ya, itu dibalik Mas Dani. Ya Allah itu membalik pikiran kita. Kalau yang di dalam perjanjian lama itu yang pesan yang disampaikan itu adalah tentang kedikdayaan Tuhan. Kalau Evangelion atau perjanjian baru itu adalah tentang eksegesis hakikat Allah. Tau patros ekeinos exegesato. Yohanes 1 ayat 18. Jadi dibalik. Makanya orang Kristen itu apa? Orang Kristen tuh isinya tuh eksegesis demi eksegesis. Begitu loh. Cuman kalau saya bilang sama mereka nggak terima. Sama orang-orang Kristen gitu, saya mengatakan bahwa kamu itu levelnya tuh hanya eksegesis demi eksegesis. Nggak ada dijelaskan Yesus Kristus itu memiliki kedikdayaan seperti Yahweh, itu nggak ada. Dan memang sudah pewahyuannya memang begitu kehendak Allah Bapa. Begitu. Supaya apa? Supaya kita ini ya memiliki arah iman yang rendah hati. Loh, kalau levelnya eksegesis demi eksegesis itu levelnya tuh takarannya harus rendah hati loh, Mas Dani. Bro Daniel. Memang gitu ya. Oh iya.
Oh, karena apa? Tidak ada sesuatu yang pasti di situ. Bukan keselamatan dia. Nanti jangan disambungin konteks keselamatan atau masuk surga, jangan. Jangan, itu lain lagi. Ini konteksnya tentang Ya, menafsir hakikat Allah atau topatros egenos exegesis. saya sangat setuju sama Mas Dodi ya. Jadi kita mesti Iya. rendah ini kalau bereksigesis ya, karena sebenarnya Loh kalau iya. jujur mau akuin kita nggak tahu pasti. Kalau mau jujur Loh ya, iya dong. Loh setuju, kita setuju. ini menafsir hakikat Allah loh. Menafsir hakikat Allah itu jangan arogan. Ya, jangan seperti orang-orang yang bermental jambit. Jambit itu jamaah bidatologi. Ya, lain kali ya saya pengen buat konten sama Mas Dani itu tentang jamaah bidatologi. Itu boleh tuh Mas, diingat-ingat Mas, jamaah jambit ya, Iya, jambit ya. jambit. Nah. Lucu. Mas Daniel Mas Dani udah kalau suaranya anu ya Mas Dani ya, apa namanya, ada noise-nya keras sekali. Kenapa ya? Mas kalau sekarang suara saya gimana? Aduh, Nah, ini betul, sip. udah bagus ya. Oke. Ya, bagus. Oke, ya silakan Mas Daniel dilanjutkan. Gimana Pak Dani? Halo? Halo Ini Mas gilirannya Daniel. Mas Daniel tuh? Daniel gilirannya Mas Ya, Daniel. tadi kan nyari-nyari tadi itu loh. Kalau udah ketemu ya. Enggak. Nah, enggak apa-apa. Itu saya hanya mau menyampaikan di Wahyu 1 ayat 6. Jadi di situ memang tidak tertulis juga di situ ayat 6 itu sebenarnya dia hanya sampai di yang garis strap itu ya. Kan di situ ada tambahan, seperti ada tambahan kan setelah strap itu, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Strap lagi, bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kalau kita hilangkan kata-kata yang ada di dalam strap ini, maka jadinya ya nanti teman-teman bisa baca sendiri. Tetapi yang menariknya saya ada di tunggu ya. Ya ini di Lukas ya. Sebab Suara barang saya siapa memang karena nggak gema ya. iya. Jadi di Lukas 9 ayat 26 ini menegaskan Ini sudah juga bagus bahwa Mas Dani. jadi Lukas 9 ayat 26 itu juga menegaskan, nanti bisa dibaca sendiri. Di situ dikatakan anak manusia datang dalam kemuliaan Bapa, ya. Datang dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa, bayangkan. Yang datang bukan Bapa, tetapi yang datang anak manusia, tetapi datang dalam kemuliaan Bapa. Jadi inilah saya bilang ketika di Yohanes 1 ayat 14 itu, orang memandang anak manusia itu bukan memandang manusianya, tetapi orang memandang kemuliaan Bapa, kemuliaan Adonai itu. Nah, tetapi ya ini kan kalau ditransliterasi ke bahasa Indonesia kan ditulis kemuliaan yang diberikan menjadi anak tunggal Bapa kan. Padahal di bahasa Ibraninya itu melihat kemuliaan Bapa di situ. Nah, itu aja sih singkatnya. Oke, Tetapi cuma saya kalau Mas Daniel, sorry, saya mau minta tanggapan dari Mas Daniel nih. Tadi kan Mas Jody mengatakan bahwa setelah tahta diberikan kepada anak domba atau kepada Yesus, kemudian Bapak itu istilah menghilang, menjadi energi lagi. Nah, menurut Mas Daniel itu kira-kira tepat nggak? saya nggak tahu kalau Bapak menjadi energi lagi, saya nggak tahu literasinya di mana. Tapi Nggak ada dalilnya ya? iya, jadi memang sulit juga ya kalau. Tetapi kalau itu dibicarakan dalam konsep dibicarakan dalam apa ya diskusi teologi, yaitu sah-sah aja, yang penting bisa apa ya
merunutkan ya ceritanya. Jadi nggak tumpang tindih kan. Kalau kayak Triteos kan jelas tuh. Oh, 3 ya 3, bukan 3 tapi 1, tapi 3 lagi. Ya kita bingung. Bukan 3 dan 1 ya. Tapi 3 Mas dan 3 Daniel Iya. kalau diskusi sama Homoousios itu katanya tuh minum bodrek habis itu. Bener Mas Daniel. Memang agak bikin puyeng kalau 3 dan 1 agak puyeng katanya. Iya, kalau 3 ya 3, betul kan. Kita langsung, oh paham, memang ini jelas begini. Tapi kalau sebentar kita di bawah, ya 3, lalu 1. Lalu yang 1 itu siapa? Yang 1 itu ya ini. Lalu yang Mas Dani itu tiganya, kalau ada joker swasta dia udah siapin bodrek di lemari itu. saya kadang-kadang ketawa, teman-teman saya, apa ya, tapi biarlah. Itu kan Iya. ya yang penting mereka, tapi mereka menjelaskan ke saudara-saudara muslim, saudara-saudara muslim juga sampai berabad-abad juga nggak paham. Lah Karena kan mereka kan bingung, sekarang kan? begini, mereka sendiri, saya udah bilang loh, kalau kamu memilih oneness, itu ya kamu pakai kata hipostasis atau imanensi begitu. Dan itu enggak apa-apa, wong kita itu namanya eksegesis demi eksegesis. Iman Kristen itu eksegesis demi eksegesis, tidak boleh arogan, tidak boleh menjadi jambit atau jamaah bidatologi. Dia udah bilang kayak gitu loh. Jadi kalau bilang kita bidat Mas Jody, kalau kata Mas, selalu diulang-ulang bidat. iya, itu joker itu tiap hari itu Pak Jody bidat, Pak. Saya tuh sampai heran loh, diteken-tekenin terus begitu. Pak Jody bidat, keluar dari Kristen, Pak Jody bidat, itu tiap diskusi neken-neken begitu terus. Sama Mas Dani mesti dipuji-puji. Mas Dani itu sosok yang jantan, sosok yang gentleman, berani keluar dari Kristen. Pak Jody itu bidat, merusak Kristen. Udah diulang gitu terus gitu. Saya sampai heran begitu. Cuma Mas Jody, kita belum dengar doktrinnya Mas Daniel nih. Terus terang kan saya cuma tahu dari Mas Jody bahwa dia adalah Johannes. Tapi konsepnya seperti apa? Coba dong Mas Daniel kasih tahu sama kita konsepnya. Oh ya, silakan Bro Daniel. Saya ini mute dulu lebih ya. dari oneness malahan, karena Samuel Siaan nggak pernah menjelaskan pemahamannya kan. Ya Bang Sam dia bilang dia oneness Pentakosta, ya dibawalah ayat-ayat yang mendukung kan. Tetapi kalau saya mengimani ya Allah yang Esa itu dia harus pertama dimulai dari Allah yang Esa itu. Tetapi kalau Bang Sam, dia langsung masuk kepada Yesus Kristus. Itu adalah Allah yang Esa. Padahal Alkitab tidak pernah menarasikan dari awal itu Yesus Kristus. Tetapi dimulai dari Allah yang Esa dulu. Nah Allah yang Esa ini diperkenalkan, lalu barulah datang Yesus Kristus. Nah, makanya saya memahami ini bahwa Allah yang Esa itu seperti apa, ya kan? Ya dikatakan Allah itu roh. Nah tentu roh tidak memiliki bentuk, nama pun kita tidak mengenal, tetapi kalau berbicara tentang Yesus sebenarnya itu makna dari nama itu kan lain lagi kita bicarakan. Tetapi ya saya tetap berpegang pada Ulangan 6 ayat 4. Nah, nama itu pun YHWH itu pun nggak bisa disebutkan. Ya kita sekarang menyebutnya dengan apa? Ya menyebutnya dengan nama Tuhan Yesus Kristus kan. Ya orang Kristen berdoa dikatakan mintalah dalam namaku. Jadi saya bukan mau promosikan doktrin sebenarnya, tetapi saya lebih tepat yang Bang Jody katakan, ya tegas katakan kalau Allah itu Esa, satu ya satu gitu. Jangan dibilang Allah itu ya ada berapa pribadi lah. Pribadi.
Iya, 3 tapi 1 ya kan, nanti ya orang bingung, lalu yang 1 itu pribadi atau apa lagi? Yang 3 pribadi, yang 1 itu apa? Yang 1 Iya, itu hakikatnya katanya. iya. Berarti Jadi Mas Daniel ya, keturuannya, saya baru tahu ini saya. Mas Daniel ini mengatakan bahwa Tuhan itu sah, berarti Yesus adalah Bapa, ya, kemudian Roh Kudus adalah Bapa, dan Bapa itu adalah Bapa ya. Jadi cuma ada satu-satu ya. sosok di sorga. Sederhananya gini Pak, saya jelaskan. Bapa itu adalah Tuhan Allah itu sendiri, Adonai kan, YHWH itu. Anak itu adalah kemah atau tempat Allah itu berdiam di dalam dirinya. Makanya di dalam perjanjian lama itu dikatakan Tuhan berdiam di dalam bait Allah kan, bait suci. Nah kalau kita bilang, Yesus pernah katakan, robohkanlah bait Allah ini, aku akan mendirikannya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya adalah tubuhnya sendiri. Nah kalau tubuhnya itu adalah bait Allah, berarti Allah berdiam di dalam tubuhnya atau berdiam di dalam kemahnya. Kalau kemah yang lama itu buatan tangan manusia, bangunan. Kalau kemah yang sekarang atau kemah 2000 tahun lalu yang disalibkan itu adalah kemah daging, bukan kemah bangunan. Nah itu makanya dijelaskan lagi, tubuhmu adalah bait Allah dan seterusnya. Jadi saya memahami bahwa itu adalah Adonai atau YHWH sendiri yang datang diam di dalam daging. Itu 1 Timotius 3 ayat 16 juga begitu bilang ya kan. Roh Kudus itu adalah eksistensi atau keberadaan Tuhan itu atau eksistensi Tuhan kan, atau kita katakan substansi atau keberadaan Tuhan. Energinya Tuhan ada di muka bumi ini. Kalau bisa dikatakan bahwa itu adalah energi menyertai orang percaya. Gimana Pak? Bisa nggak dikatakan bahwa Roh Kudus itu energinya Tuhan? Bisa nggak seperti itu? Kalau saya katakan Roh Kudus itu adalah Tuhan itu sendiri, karena Tuhan adalah Roh. Dalam hal apa kita memahami ini? Kalau saya memahami itu sebagai bentuk penyertaan Tuhan, karena Tuhan berjanji bahwa Dia akan menyertai kita, tetapi Dia bukan menyertai kita dalam rupa manusia lagi, tetapi dalam Roh Dia menyertai. Jadi saya memahami itu Roh Kudus itu adalah janji Tuhan bahwa Dia akan menyertai orang percaya. Dalam Roh Dia menyertai kita begitu. Ya Rohnya sendiri kan, nggak ada roh yang lain. Gitu. Itu sih kalau saya memahaminya begitu. Baik Mas Daniel. Oke. Tidak bisa ditangkap ya. Cuma gini Mas Daniel sama Mas Jody, saya batasi sampai jam 12 ya kita ya. Jadi sudah 10 menit lagi nih. Sudah jam 1. Iya udah capek kita Mas Dani. Tapi saya tanya, diskusi kita ini cukup menghibur enggak ini Mas Dani? Kan saya tadi janji supaya diskusinya menghibur ini. Loh, Mas Daninya di mana? Kok malah jebret ya? Oh, kita salah pencet. Mas Dani ya, Bang Jody. Salah pencet ya kayaknya. Oh iya. Tapi ini masih live kok. Iya. Harus masuk lagi. Sebentar, saya kirim itu linknya ya ke dia ya. Nah itu udah. Itu jebret tadi ya. Oh sorry Mas, tadi hilang sinyal. Hilang sinyal. Lanjut. Gini ya. Saya coba nganu ya. Ini agak sedikit menyerang Yohanes ini. Tapi karena kita teman jadi nyerangnya ya sambil ketawa-ketawa ya. Saya bacakan 1 Yohanes 1 ayat 3 begini. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus begitu. Jadi yang ingin saya sampaikan ini, Bapa dan anak itu bisa bersekutu, begitu. Ya mungkin di agama lain itu dianggap musyrik, begitu ya. Tapi kalau di dalam kekristenan, Bapa dan anak itu bersekutu, itu sangat clear dan sangat jelas. Nah tentu saja yang namanya bersekutu itu ya pasti ada 2 free will.
ada duiteos, ada dua teos. Begitu. Nah, mengenai Roh Kudus itu belum ada di situ, ya kalau ada Roh Kudus ya jadi triteos. Nah, salah satu kelemahannya doktrin Oneness-nya Bro Daniel ini ya di dalam bersekutu itu. Begitu. Kalau masalah tentang Allah Esa itu begini, di dalam 1 Timotius 2 ayat 5 itu dijelaskan bahwa Allah Bapa itu Esa. Pengantaranya juga Esa. Pengantara yang Esa itulah Elohim itu. Elohim juga Esa. Yahweh juga Esa. Loh, Allah Bapa di mana ketika Yahweh Esa? Allah Bapa tidak mewahyukan dirinya di dalam perjanjian lama. Makanya kan di dalam Yohanes 1 ayat 18 tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah Bapa. Tapi anak itulah yang menafsirkannya atau topatros egenos eksege 1. Nah, jadi dari sini kita ini adalah orang-orang musyrik. Nah, saya heran gitu loh. Saya heran ya. Itulah yang sebetulnya kita ini berbeda dengan agama sebelah. Tapi bukannya alih-alih bangga dianggap musyrik, dianggap Allah itu bersekutu, kan harusnya bangga. Karena memang firman Tuhan jelas bahwa kita tuh mempersekutukan Tuhan. Gitu loh. Malah malah kita itu terpengaruh dan lalu membuat persekutuan itu jadi oneness. Begitu. Jadi terus nggak beda dengan agama sebelah. Nah, kalau nggak beda dengan agama sebelah lah, lalu tujuannya kita membuat tatanan teologi ini apa terus? Unfaedah dong. Nggak ada guna. Kan begitu. Tatanan teologi dibuatkan supaya kita ini berbeda dengan yang lain. Doktrin kita itu yang menjadi pembeda kita itu dengan orang-orang lain. Begitu. Ya kalau memang 3 ya katakan 3, 1 katakan 1 begitu. Tapi yang tertulis kan memang di dalam 1 Yohanes 1 ayat 3 ini kan memang anak dan bapa bersekutu. Kita tuh memang ya mempersekutukan Allah. Ya saya ya nggak ragu-ragu dengan kebenaran itu. Tapi kalau ada yang ragu ya saya nggak nyalain gitu. Ya itu hanya saya mengkritik doktrinnya Bro Daniel yang memilih corak doktrin oneness. Jadi Bro Daniel ini simetris dengan agama sebelah. Nah itu apa yang ingin saya katakan Mas Dani. Mantap. Baik, jadi terakhir untuk Mas Daniel mungkin sekalian closing statement ya Mas Daniel ya. Oke. Ya, silakan Mas Daniel. Closing statement, tutup ya atau tanggapi? Ya tanggapi sekalian closing aja. Iya. Kalau mengenai 1 Yohanes 1 ayat 3, kalau persekutuan Bapa dengan anak, ya anaknya itu kan, ini anaknya di sini merujuk kepada kemanusiaan Yesus Kristus, bukan kepada keilahian. Kenapa begitu? Karena setiap kali ada narasi anak itu selalu berkaitan dengan anak manusia. Kalau berbicara Bapa itu pasti berbicara YHWH Elohim. Nah, makanya saya paham bahwa anak itu adalah kemah dari YHWH itu. Itulah persekutuan di mana roh itu berdiam di dalam tubuh anak manusia itu. Nah, karena di ayat 5 itu dikatakan Allah adalah terang. Nah, di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Kalau di Yohanes 1 ayat 3, ya Yohanes 1 ayat 3, itu dikatakan bahwa, sorry ya, saya agak menyimpang sedikit. Nah, dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi di 1 Yohanes 1 ayat 5 maupun Yohanes 1 itu narasinya sama. Allah itu terang, begitu juga firman itu. Karena di Yohanes 1 itu mengunci perkataan di
alinea ketiga itu dikatakan firman itu adalah Allah. Padahal di dalam bahasa aslinya itu terbalik loh. Dan Allah itu adalah firman. Kalau kita buka bahasa aslinya, teks aslinya ya. Tetapi kenapa LAI menuliskan terbalik begini? Karena ini akan disalahpahami atau akan dikritik oleh orang-orang yang ya para polemikus itu kan, yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah manusia biasa, ya diciptakan. Karena kalau firman itu adalah kalau Allah itu adalah firman, mereka akan mengatakan begini, setelah dia menjadi manusia, dia bukan Allah lagi. Jadi dia sudah jadi benda. Tetapi di sini dikatakan firman itu adalah Allah, artinya dia mengunci bahwa kamu nggak bisa membantah bahwa Yesus itu adalah Allah. Nah, kalau dikatakan Allah itu adalah firman, maka orang Muslim akan mengatakan bahwa ya sudah, dia sudah menjadi manusia, nggak bisa lagi dia dibilang Allah gitu loh. Itu bentuk perubahan yang dipakai oleh orang Muslim untuk mendebat Kristen biasanya. Ya sudah jadi manusia, ya jadi manusia lah, nggak bisa lagi dikatakan Allah. Nah, ini berkaitan dengan 1 Yohanes itu. Jadi kalau saya melihat setiap ada narasi anak, itu pasti berbicara tentang kemanusiaannya. Karena anak itu pasti merujuk terhadap anak manusia, nggak ada yang lain gitu. Itu saja sih. Baik, Silakan makasih Mas Daniel. Terima kasih banyak Mas Daniel. Mungkin buat Mas Jody terakhir closing statement Mas Jody. Saya terima kasih buat partisipasinya Bro Daniel, dan saya terima kasih buat Mas Dani ya yang capek-capek mau membuat konten ini. Nah, semoga janji saya bahwa Mas Dani bisa ketawa-ketawa itu terkabul begitu ya. Terkabul Mas, terkabul. Nah, puji Tuhan, berarti saya nggak ingkar janji. Nanti kita siapkan, mantap. Saya pengen menyiapkan topik selanjutnya ya di channel saya itu tentang jambit ya, Mas Dani ya. Tapi mungkin 2 minggu lagi lah ya. 2 minggu lagi jambit itu jamaah bidatologi. Jadi mereka orang Kristen yang gemar bidat-bidatin saudara kita seiman. Ya gitu aja Mas Dani, terima kasih buat. Ya, makasih. Makasih banyak Mas Jody. Kalau saya boleh itu jambit itu imamnya kalau boleh swasta ya. Oh ya, nanti kita panggil dia. Mau apa enggak, berani datang apa enggak gitu. Oke, makasih banyak Mas Jody. Saya terima kasih ya Mas Dani buat kontennya ya. Jadi untuk penutup mungkin saya mau katakan begini. Jadi masing-masing doktrin punya argumentasi ya. Jadi saya hargai argumentasi Mas Jody dan juga Mas ya seperti itu. Dan kalau memang kita juga nggak sepakat juga nggak ada masalah, karena ini memang ruang diskusi ya Mas Daniel. Jadi saya mohon nggak kapok-kapok ya Mas Daniel, kapan-kapan kita undang lagi ya. Betul, yang penting saling menghargai begitu. Itu yang penting. Pendapat seperti kata Mas Jody ya, kita mesti rendah hati gitu loh. Kita menyadari bahwa pendapat itu yang paling benar gitu loh, tapi kita menghargai pendapat orang juga. Oke, itu dulu ya Mas Daniel, Mas Jody, terima kasih banyak sudah bergabung. Kita ketemu lagi di tema yang berikut Mas Jody ya. Ya, jamaah bidatologi ya, 2 minggu lagi. Ya. Mantap. Oke, ya makasih. Makasih banyak. Selamat malam Pak. Oke, selamat malam semuanya ya. Selamat malam.